Shalom adik-adik, salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan yang sehat dan dalam lindungan Tuhan. Saat ini kita akan belajar mata pelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti kelas 3 SD. Nah, kali ini kita ada di pelajaran yang keenam dengan topik Allah pencipta keragaman flora. Ini adalah bagian yang pertama. Sebelum kita masuk ke pembahasan, mari kita bernyanyi dan berdoa. Kita bernyanyi betapa kita tidak bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur. Lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur untuk segala kebaikan-Mu yang Kau boleh nyatakan dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Saat ini Tuhan, kami akan belajar, kiranya Tuhan tolong, Tuhan pimpin, supaya kegiatan pembelajaran kami boleh berlangsung dengan segala baik, supaya kami boleh mengerti setiap pembelajaran yang ada. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan bersyukur hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sebelum kita masuk ke pembahasan, mari kita dengarkan bersama-sama kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran. Kompetensi dasar untuk pengetahuan yaitu menyebutkan contoh tanggung jawab dalam memelihara flora dan fauna di sekitarnya. Kompetensi dasar untuk keterampilan yaitu menunjukkan tanggung jawab dalam memelihara flora dan fauna di sekitarnya. Nah, menjadi tujuan pembelajaran kita yaitu yang pertama menceritakan kehadiran Allah melalui keberagaman flora. Yang kedua, mencatat berbagai keberagaman flora di lingkungan sekitarnya. Nah, adik-adik, kita masuk ke pembahasan kita. Indonesia adalah negara yang kaya dengan jenis tumbuhan atau disebut juga flora. Pohon-pohon memberikan banyak manfaat bagi kelangsungan hidup manusia. Di dalam kitab Kejadian dikatakan bahwa Tuhan memberikan kepada manusia segala tumbuhan yang berbiji dan pohon-pohonan yang akan dimakan dan dimanfaatkan oleh manusia. Tuhan sudah memberikan semua yang terbaik untuk manusia. Nah, menurut adik-adik, kira-kira ketika Tuhan menciptakan pohon-pohon segala jenis tumbuhan itu pada hari keberapa ya? Ya, benar, itu hari yang ketiga. Tuhan menciptakan itu darat, dipisahkan darat dengan lautan, lalu di tanah itu bertumbuh tumbuh-tumbuhan. Yaitu pada hari yang ketiga ya. Kita lanjut. Pohon-pohonan rindang sebagai peneduh akan membuat udara di sekitarnya terasa sejuk. Lingkungan akan nyaman dan tentunya dapat mencegah terjadinya banjir. Bunga-bunga yang berwarna-warni indah dipandang dapat menambah kegembiraan. Apakah kamu punya pohon di sekitar rumahmu? Atau mungkin di taman dekat rumahmu? Pohon dengan ranting-ranting mungkin sering dihinggapi oleh burung gereja. Dan kalau kamu berada di bawahnya, ada angin yang sejuk dan dingin. Wow. Nah, selanjutnya, coba kita bayangkan apabila di sekitar rumah kita, di lingkungan kita, di lingkungan tempat tinggal kita, tidak ada pohon lagi, tidak ada tumbuh-tumbuhan lagi. Semua sudah ditebang. Apakah yang akan terjadi? Nah, pasti kalau musim panas, kepanasan. Coba kita lihat ini. Gambar ini
tanahnya gersang, tidak ada pohon-pohonan. Tentunya di sana itu panas. Nah, kalau hujan pasti ya kebanjiran, ya. Sama seperti contoh gambar di sini, ya. Tidak ada pohon-pohon lagi, tentunya akan terjadi banjir. Jadi tidak baik ketika tidak ada tumbuh-tumbuhan di sekitar kita. Akan berdampak buruk bagi manusia. Coba kita perhatikan gambar di bawah ini. Nah, ini ada tumbuh-tumbuhan di sekitar. Wah, luar biasa indah. Adik-adik bisa tebak, ini di wisata Goba Molinau, Bolaang Mongondo Timur, Sulawesi Utara. Di sekitar kita, hanya dekat dari tempat tinggal kita ya. Nah, kalau kita lihat di sana ada tumbuhan, pohon cingke, ada buah pisang, dan lain sebagainya. Betapa sangat sejuk dan indah ketika kita melihat pemandangan ini, ya. Nah, adik-adik, amatilah lingkungan rumah dan sekolahmu. Apakah kamu dapat menyebutkan nama tumbuhan yang kamu amati satu persatu itu? Ya, apakah semua tumbuhan tersebut bermanfaat? Nah, tanyakan orang tuamu. Coba kita lihat di lingkungan sekolah kita, lingkungan rumah kita, tetangga kita, mungkin ada tumbuh-tumbuhan, mungkin itu ada yang bermanfaat, ada yang tidak bermanfaat bagi manusia. Coba kita akan membuat tugas. Kita mencari nama tumbuh-tumbuhan yang ada di lingkungan rumah kita, warnanya apa dan manfaatnya apa. Ya, misalkan contoh ya. Buah pisang, warnanya biasa ada yang hijau dan ada yang kuning, tapi kebanyakannya warna kuning ketika matang ya buahnya. Manfaatnya apa? Manfaatnya sumber karbohidrat dan vitamin A. Ya, ini tugas. Selanjutnya ini nomor 2 sampai 6 itu kita kerjakan di rumah ya. Nah, tabel tadi merupakan tugas. Silakan kerjakan di rumah. Tanyakanlah kepada orang tuamu tentang nama dan manfaat tumbuhan di sekitar rumahmu yang belum kamu ketahui. Kalau ada yang belum tahu juga, ada tumbuhan yang tidak tahu, tanyakan kepada gurumu tentang manfaat tumbuhan yang kamu belum tahu. Ya, itu tugasnya. Silakan kerjakan. Nah, tumbuhan makananku. Keragaman tumbuhan atau flora yang Allah ciptakan untuk manusia dapat kamu ketahui dari bentuk, warna, dan aromanya. Keragaman tumbuhan atau flora sangat berguna bagi manusia. Ada jenis sayuran, ya buah-buahan, obat-obatan, bumbu, dan ada juga yang dapat menjadi hiasan yang indah berwarna-warni. Bagian tanaman yang dapat dimakan juga bermacam-macam, mulai dari buah, biji, daun, akar, batang, semua dapat dinikmati. Cobalah ingat dan catat makanan yang kamu makan selama seminggu dalam tabel berikut ya. Adakah di antara kamu yang makan nasi, roti, singkong, talas, sayur bayam, jeruk, pisang, jagung, tempe, tahu, telur, susu, dan daging? Dapatkah kamu ceritakan berasal dari tumbuhan apa saja makanan yang kamu makan itu? Nah, adik-adik, di sini ada tabel. Jadi makananku dalam seminggu itu apa saja? Terus itu berasal dari tumbuhan, ya atau tidak? Nah, dan nama tumbuhannya apa? Nah, contohnya di sini nasi yang kita makan. Dan sudah pasti kita setiap hari makan nasi. Berasal dari tumbuhan? Ya. Nama tumbuhannya padi. Terus makananku dalam seminggu. Roti. Ada roti. Ya, berasal dari tumbuhan? Ya. Nama tumbuhannya gandum. Nah, selanjutnya tahu. Tahu apakah berasal dari tumbuhan? Ya, benar. Nama tumbuhannya apa? Kacang kedelai. Selanjutnya, susu.
Susu ada yang dari hewan, ada juga dari tumbuhan. Tapi kebanyakan susu dari hewan, yaitu sapi, ya, kambing. Nah, jadi tidak berasal dari tumbuhan, tidak. Selanjutnya mie. Mie, apakah berasal dari tumbuhan? Iya. Mie juga dari tepung. Tepung juga ada dari gandum. Ada juga mie dari singkong atau ketela pohon. Ya, ambil dari singkong saja, mie yang dibuat dari tepung singkong. Selanjutnya telur goreng. Telur goreng sudah pasti itu dari ayam, berarti bukan, ya. Adik-adik, sampai di sini pembahasan kita di bagian yang pertama ini tentang flora. Nanti kita akan tutup kegiatan pembelajaran kita. Mari kita bernyanyi dan berdoa. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kegiatan pembelajaran hari ini. Kiranya apa yang kami boleh pelajari berguna untuk kehidupan kami. Kami sangat bersyukur untuk tumbuh-tumbuhan yang Kau sudah berikan bagi kami. Sangat bermanfaat bagi kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami akhiri kegiatan pembelajaran ini. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, terima kasih untuk perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.